Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kudes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Masih bersama Kudes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Di general reading, bagaimana perasaan dia padamu saat ini? Kita akan ulik ya. Sorry untuk beberapa hari Kudes tidak upload ya, tidak bikin video karena ada sesuatu hal ya. Oke. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini? Kita akan coba shuffle. Jadi fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoanya pada Allah Subhanahu Wa Taala atau menurut keyakinan sahabat semuanya. Fokus ya. Kita akan melihat bagaimana perasaan dia padamu saat ini. Ada perubahan atau tidak? Atau tambah cinta? Kita akan lihat tentang energi dia untuk kamu ya. Fokus ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih, yang selalu stay di channel Kudes terima kasih. Semoga kalian selalu diberikan umur panjang, kesehatan, perlindungan ya. Fokus ya. Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini. Ini adalah general reading, jadi bisa resonate bisa tidak tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi mohon untuk bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Oke, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini? Di sini ada kayak macam apa ya, membutuhkan, membutuhkan. Ada Five of Swords, membutuhkan. Five of Swords ya, adalah berjalan usaha yang melibatkan kayak pertukaran ide dan pandangan ya. Bukan berjalan dengan dipaksakan, tetapi berjalan dengan sendirinya. Bahkan bisa dikatakan tanpa usaha sama sekali atau usaha sama-sama. Ya, sama sekali. Jadi tanpa usaha. Dia tuh kayak memanfaatkan ya, seakan-akan telah ada mekanisme yang ditempatkan di dalam suatu hubungan tertentu sehingga dapat secara otomatis menjalankan tugasnya seperti itu ya. Membutuhkan di sini yang pasti itu seperti itu. Ada Five of Swords. Kita akan lihat lagi. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini? Jadi dia tuh tanpa usaha, tetapi tanpa usaha sama sekali ya. Tapi dia berharap gitu, berharap dimulai ya. Kayak pada situasi ini tuh ketika seseorang ada di tengah perjalanan gitu ya, prosesnya tuh telah dimulai, sedang berjalan. Dan apabila diteruskan akan segera kayak apa ya, sehingga dapat secara otomatis gitu menjalankan tugasnya. Kayak ya kasarannya itu memanfaatkan gitu, kamu seperti kamu bucin sama dia gitu ya. Dia tanpa bergerak pun kamu yang bergerak gitu loh, seperti itu. Ada kelelahan ya, di sini ada kelelahan, ada Nine of Wands ya. Nine of Wands ini adalah tahap terakhir ketika harus maju menuntaskan apa yang telah dimulai ya. Ya di sini pertanyaannya, apakah akan mengambil tantangan ini sehingga apa yang dimulai akan tuntas ya. Apabila mau, tantangan bisa diambil karena tenaga untuk mencapai masih ada ya, kayak macam keputusasaan tetapi karena kelelahan ya, tetapi dia ingin maju gitu loh. Kayak ngerasa lelah gitu. Ya, dia kayak membutuhkan sesuatu di mana dia bisa berjalan tanpa melakukan apapun sama sekali ya. Jadi kayak ini bisa vice versa. Misalkan kamu yang melakukan hal tanpa dia minta, itu karena keseimbangan kalian menjalin sebuah hubungan ya. Terus dia tuh ngerasa lelah sebetulnya, tetapi dia masih ada tenaga untuk melanjutkan. Dan dia tuh di sini tuh ingin kayak ngelakuin apa ya, tenaga untuk mencapai, dengan tenaga yang mencapai sebuah hubungan itu, untuk mencapai sebuah pencapaian gitu. Tetapi dia saat ini lagi lelah gitu karena ada sebuah beban
Di sini ada beban tanggung jawab ya, tentang sebuah beban tanggung jawab di mana beban yang luar biasa berat secara fisik yang dia tanggung ya. Memang sukses sih, tetapi ya kesuksesan ini tidak datang dengan cuma-cuma. Ada harga yang harus dia bayar berupa pengorbanan. Ya, pengorbanan diri tentunya. Menanggung beban pekerjaan yang terus-menerus dan bertubi-tubi sehingga bukan penikmatan melainkan sebuah penderitaan yang dialami. Ini perasaan dia saat ini pada kamu. Kayak ngerasa dimanfaatin ya. Tapi sebetulnya dia juga sudah ngerasa lelah gitu. Kita akan lihat lagi. Ada Three of Swords. Ini perasaan yang dia rasakan padamu hari ini. Bagaimana perasaan dia padamu hari ini? Ada Three of Swords ya di sini ya. Three of Swords melambangkan tentang perbedaan persepsi antara diri sendiri dengan pihak lain ya. Ya, perbedaan ini seperti apa ya, kalau cara pandangan bukanlah kata akhir sih ya dalam sebuah komunikasi ya yang berkelanjutan, tetapi ya memang ada dorongan naluriah agar perbedaan ini dijembatani satu persatu sehingga tercapai antara saling sebuah pengertian. Ada kesedihan, ada sebuah patah di sini, patah hati di mana dia menginginkan sebuah sesuatu perbedaan yang antara dia, misalkan ada perbedaan kamu A dia B, kamu suka ini dia suka itu, yang membuat dia itu terkadang patah hati dan dia merasa kelelahan dalam hubungan ini karena dia ngerasa di sini tuh kayak dimanfaatkan atau memanfaatkan ya, timbangnya seperti itu, tapi menjadi sebuah beban buat dia ya, menjadi sebuah beban buat dia di sini. Itu yang dia rasakan. Jadi dia sedih, dia menginginkan di sini ada sebuah tercapainya satu pengertian seperti itu. Di situ ada Ace of Pentacle, masih ada peluang di sini ya. Ace of Pentacle ya, ini sebuah modal besar yang dia masih punya untuk hubungan ini. Ya, dia sudah ngerasa kelelahan, dia sudah ngerasa semacam kayak di manipulasi atau dia tuh membutuhkan sebuah pengertian, intinya seperti itu, dimana saat ini selama ini dia ngerasa sangat terbebani dan ini sangat menderita di sini sehingga dia membutuhkan sebuah pengertian dalam hubungan ini sebetulnya itu. Dan di sini ada Ace of Pentacle di mana ada sebuah peluang besar atau ya sebuah peluang besar untuk memulai menjalin hubungan kembali ya, atau inisiatif berdua ya secara konkret di dunia nyata, termasuk ya keinginan ya untuk saling paling tidak hal ini adalah sesuatu yang dianggap bernilai oleh dia untuk kamu atau kamu untuk dia, yang merupakan syarat baginya untuk melangkah lebih lanjut. Kalau kalian hubungannya ingin lebih lanjut, gunakan kesempatan ini di mana dia membutuhkan sebuah pengertian dari kamu juga. Dan selama ini mungkin ini bisa vice versa ya, dia ngerasa selama ini itu dia menginginkan keinginan di mana dia membutuhkan, tidak dia yang berjalan begitu aja dengan sendirinya, tetapi ya kamu juga seperti itu. Ini tapi bisa vice versa ya, tapi kita bicara tentang dia ya. Dia sudah ngerasa kelelahan di sini dan semua yang dia jalani ini kayak ngerasa beban bagi dia gitu. Dan dia butuh pengertian. Ini bisa energi kamu ya, tetapi bisa kamu letakkan ini loh, energi dia, bagaimana perasaan dia hari ini, butuh pengertian ya. Di saat masih ada peluang ini dia meminta, ayo mari kita untuk melangkah ke depan dengan menggunakan peluang ini sebaik-baiknya agar hubungan ini tetap berlanjut ya. Di sini ada Page of Pentacle ya, ada Page of Pentacle, ada Page of Pentacle ya. Kita maknai Page of, ada Page of Pentacle. Nah ini adalah sebuah simbol ketika ada hal-hal yang praktis dan berguna sedang dipelajari dengan inisiatif.
ada hasil nyata yang langsung bisa dipakai atau dinikmati. Tapi bila melambangkan ya seseorang yang ciri-cirinya ini adalah tekun, ya, serius, ya, dan penuh perhitungan, untung dan rugi. Realistis yang pasti dan berusia sekitar 20 tahun, bisa wanita, bisa laki-laki. Usianya lebih muda dari kamu ya dia itu ya. Seperti itu. Ini perasaan dia padamu saat ini. Ada sebuah keinginan untuk saling pengertian, di mana saat ini mungkin dia yang lebih mengerti kamu ya. Tapi terlihatnya seperti kamu yang mengerti dia, tapi sebetulnya kartu berbicara atau menyampaikan pesannya bahwa dia juga butuh di sini pengertian. Ada kesedihan, ada sebuah patah di sini. Seperti halnya dia mau melakukan hubungan ini tuh kayak udah ada kelelahan. Ya, kita akan lihat klarifikasinya. Ada the devil ya, ada the devil. The devil sendiri dimaknai sebuah keterjebakan. Ya, the devil ya. The devil sendiri adalah simbol di mana dikenal sebagai roh penggoda ya, atau godaan diri, penggoda manusia, atau bisa dibilang iblis ya, kasar sekali ya. Sesuatu makhluk yang menakutkan, sebuah roh ya, yang di sini sebagai roh penggoda atau godaan diri yang menggoda manusia ya. Roh yang menggoda manusia ya, yang terjadi membuat kita terjebak seperti itu dengan iming-iming tertentu ya, yang digandrungi ya. Apabila manusia tergoda ya, maka dia akan terikat selamanya kepada iblis ya. Ya, kasar ya, nggak apa-apa. Memang ini kan digambarkan seperti itu, seorang dua insan manusia ya, lawan jenis, di mana sejatinya itu diikat dengan rantai ya, dia masuk ke lubang. Di sini ada macam ini ya, ini adalah menyamar sebagai roh, ini adalah rohnya. Nah, di sini godaannya, di sini ada kabut ya, di mana di sini akan terikat siapapun yang merasa tergoda. Ini the devil ya. Sebetulnya dia ataupun kamu di sini hanya kena godaan yang benar-benar bisa membuat kamu terikat dan terjebak selamanya kepada si iblis dan tidak bisa melepaskan diri lagi. Makanya hati-hati dengan hubungan kalian. Kalian harus melihat siapa dan dengan siapa kalian menjalin sebuah hubungan. Apakah dia mengajak kita ke hal positif atau mengajak kita ke hal negatif. Di mana di sini digambarkan akan ada sebuah pelanggaran tentang agama dan tentang sebuah hukum negara. Ya, lebih ke arah nafsu birahi, di mana di sini dijabarkan seperti itu, menjadi sebuah beban ya, seperti itu ya. Secara rasional hal ini hal kegandrungan kepada sesuatu ini bisa diartikan sebagai situasi ini ya muncul, maka berarti kayak sesuatu obsesi gitu. Jadi obsesi adalah arti ya dari kartu ini ya saat ini. Apabila kartu ini ya, kamu bertanya ya, malahan ini benar-benar memenuhi hati dan pikiran kamu ya, sehingga menjadi semacam obsesi. Misalkan kamu jatuh cinta sama dia, seseorang yang kamu pertanyakan nih, secara nggak sengaja ini ya, kamu seharusnya ya melihat dia itu untuk hubungan apa, siapa dia, untuk hubungan apa, tujuannya apa ya. Karena ini adalah kartu yang simbol ya, simbol kartu yang diartikan sebagai bentuk godaan diri, di mana melibatkan kita untuk terjebak dan lepas. Misalkan maaf bla bla bla, kalian sudah tahu kan, kalian pasti udah tahu istilah dari bla 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 ini menjurus ke arah situ, nafsu birahi. Jadi kita tuh kalau mengenal seseorang kita harus mengerti, dan ini kita bicara tentang dia. Klarifikasinya seperti ini, tentang sebuah keterjebakan. Ya, tentang sebuah keterjebakan. Ya. Tentu saja hal ini normal ya sebetulnya ya.
Setiap orang memiliki obsesi tertentu dalam saat tertentu, tetapi obsesi yang telah melewati waktu yang sewajarnya atau melampaui batasan ya bukanlah hal yang sehat gitu. Sehingga alam bawah sadar kamu atau dia merasa perlu untuk menyarankan agar obsesi ini ditinggalkan. Klarifikasinya seperti itu. Itulah pesan dari kartu tentang sebuah The Devil, tentang sebuah kartu The Devil. Jadi di sini klarifikasinya, kamu menyadari atau tidak, dia sendiri sebetulnya menyadari atau tidak bahwa di sini hanya sebatas manipulasi di mana untuk sebuah hubungan, tentang godaan diri yang akan menjebak kita, yang membuat kita tidak bisa lepas dari hubungan ini. Kenapa? Karena ini hubungan ini menawarkan sebuah keindahan yang dalam tanda kutip dilarang agama, seperti itu ini hubungan. Jadi ya sekarang udah ngerasa terbebani juga sih, jadi butuh kayak jembatan, menjembatani sebuah perbedaan, sebuah keinginan yang menjembatani di mana dia memerlukan sebuah pengertian seperti itu. Seandainya sampai hubungan kalian jatuh, paling tidak kalian mengerti apa yang harus kalian lakukan. Seperti halnya dia juga menginginkan seperti itu. Tapi kita bicara tentang dia ya, seorang dia. Di sini ada Queen of Pentacles, sebuah keinginan, sebuah keinginan, sebuah ego ya. Ada Queen of Pentacles. Ini adalah dimana kartu ini dimaknai sebagai dimana usaha yang dijalankan bisa terus menerus, sebuah keinginan, tentang sebuah keinginan yang membawa hasil nyata. Maunya dia tuh seperti itu, tidak cuma obsesi aja. Kayak hubungan yang nggak tentu arah seperti ini, terjebak tapi tidak tentu arah, tidak ada tujuan. Ini ibaratnya kayak suka sama suka saling membutuhkan. Ya, kamu nyaman sama dia, dia menjanjikan juga nyaman sama kamu, kamu menjanjikan nyaman sama dia, terjalin hubungan yang dilarang agama, kemudian menjadi sebuah obsesi bahwa ini adalah hubungan yang sangat indah, dan akhirnya kalian terjebak. Tetapi di sini diklarifikasinya sebetulnya menginginkan sebuah Queen of Pentacles, ada keinginan di mana usaha yang dijalankan ini bisa terus menerus tetapi membawa hasil yang nyata seperti itu. Ini yang dia mau. Makanya di sini dia ngerasa butuh pengertian dan merasa kelelahan dalam hubungan ini dasarnya dia, basic dia seperti ini ya. Membawa hasil nyata, suatu produktivitas misalkan seperti ini. Kalau kalian menjalin hubungan ya ada tujuan seperti itu ya. Ini ciri-cirinya seperti ini. Wanita berusia 40 tahun atau lebih ya, dan lebih cenderung ke materialistis, sensual, dan menikmati kemewahan dan murah hati tentunya untuk membangun orang lain. Ini sebuah keinginan yang dia inginkan. Kamu apakah berdiling dengan orang yang lebih muda dan usia kamu seumuran ini ya. Atau bisa sebaliknya, bisa vice versa. Ini bisa energi kamu, bisa energi dia. Ada the sides ya, ada the sides. Ini dimaknai sebagai semangat ya, semangat, semangat. Atau the side, the temperance ya, the temperance ya. Sebuah kreativitas. Temperance itu adalah simbol di mana mengalirnya usaha-usaha dari dua arah. Ada yang diberikan kepada orang lain dan oleh kamu ya. Dan ada juga yang diterima oleh dia seperti itu. Jadi kayak modernisasi gitu. Kayak perubahan menjadi lebih baik ya. Karena sesuatu yang mengalir dari aktivitas timbal balik ini, maka
Temperance juga menyimbolkan sebuah penyembuhan, dimana butuh penyembuhan yang harus dilakukan di sini, karena di sini ada Three of Swords ya. Ada sesuatu ya pada kamu ya yang disebabkan atau yang harus disembuhkan, atau terutama karena ini kita membahas tentang dia, jadi dari dia yang harus disembuhkan ya. Dan ada kekurangan di pihak dia yang bisa diisi oleh kamu gitu. Jadi dia butuh penyembuhan dan itu datangnya dari kamu. Jadi saling timbal balik, di mana di sini ada melakukan sebuah perubahan menjadi sebuah lebih baik ya. Saran dari alam bawah sadar ya, beberapa dorongan agar dilakukan dengan inisiatif untuk memulai proses itu. Proses timbal balik berupa aktivitas fisik, sehingga apa yang kurang diri kita atau di masing-masing ya, di diri masing-masing antara kamu dan dia itu bisa saling terisi, maksudnya seperti itu. Ini maunya dia, seperti dia, saling pengertian, saling mengisi timbal balik ya, seperti itu ya. Dan di sini tidak harus ada penekanan ya, kalau bisa tuh ya terjadi perubahan begitu aja dengan merubah pola hubungan kalian yang kemarin lebih ego masing-masing. Kalian harus lebih tanpa penekanan, lebih menyadari atau lebih introspeksi diri bahwa seperti ini tuh salah, begini tuh salah, seperti ini yang dia mau ya, yang perasaan dia rasakan seperti ini. Mudah-mudahan ini juga kamu merasakan hal yang sama seperti yang dia rasakan ya. Temperance sendiri itu menekankan sharing, jadi saling berbagi seperti itu, secara fisik dalam bentuk aktivitas yang dijalankan bersama ya. Juga sharing ini berbentuk mental atau emosional ya, berbeda bentuk penekanannya ya. Jadi temperance juga merupakan simbol penyembuhan fisik atau potensi untuk mengaktualisasikan suatu rekonsiliasi secara fisik. Terjadi perubahan menjadi lebih baik dan lebih baik, itu yang dia mau seperti itu. Kalau perasaan dia seperti itu, kalau mau dijabarkan sampai ke klarifikasinya, intinya dia membutuhkan, saat ini dia merasa ada kelelahan, ada keputusaan, tapi dia masih ingin berusaha untuk lebih lanjut, untuk melanjutkan, walaupun sebetulnya ini menjadi sebuah beban bagi dia. Cuman dia sedih ya, di sini butuh pengertian. Kadang terpatah, tapi dia butuh pengertian yang menjadi sebuah kayak jembatan untuk saling itu, dan diminta untuk menggunakan kesempatan, kalau masih ada kesempatan di sini ya yang dia ingin lakukan seperti itu. Usianya lebih muda dari kamu ya, kamu berdiri dengan usia yang lebih muda. Kita akan lihat kartu selanjutnya. Ada pernikahan di sini, ada Four of Wands ya, sebuah keseriusan di dalam hubungan ini, sebetulnya itu mengarah ke situ dianya itu. Tapi saat ini dia, kalau kamu bertanya bagaimana perasaan dia saat ini, tetap dia pada koridor ingin menikah, tetapi ada kelelahan di mana dia membutuhkan sebuah keseimbangan dalam hubungan ini ya, atau dia sendiri yang mengerti sama kamu, atau kamu yang terlalu ego atau dia terlalu ego. Intinya di sini harus saling introspeksi diri, saling berkesinambungan, saling mengerti ya. Terjadi perubahan dari kurang harmonis atau kurang baik, atau komunikasi yang tidak menjadi sebuah lebih baik. Itu dia sendiri sebetulnya masih mengingat atau menginginkan sebuah keseriusan dalam hubungan ini. Ada Four of Wands ya, ada Four of Wands ya. Four of Wands sendiri ini adalah pengakuan pertama bahwa pekerjaan yang dijalankan itu sudah berhasil, maksudnya menuju ke sebuah kesuksesan. Kalau hubungan kalian ya untuk pacaran, untuk menjalin sebuah status partneran cinta, dia menginginkan sebuah untuk menjadi lebih serius seperti itu. Sudah ada keberhasilan yang terlihat dalam arti pencapaian secara fisik ya. Kalau mengikuti analoginya maraton ya, Four of Wands sendiri adalah sukses dalam tahun pertama, tapi masih ada tahapan berikutnya yang harus dilalui ya. Dan di sini nanti akan ada yang namanya sebuah pesta. Jadi hubungan ini menurut dia, perasaan dia ke kamu
ya memang cukup melelahkan, tapi dia bermohon untuk bisa ada kartunya menyampaikan perasaan itu, meminta untuk saling pengertian, saling melakukan sebuah perubahan untuk hal yang positif ya, untuk ke tahun-tahun berikutnya ya ada pernikahan seperti itu ya. Kalau kalian memang sudah mempertanyakan tentang keseriusan, memang ada keseriusan di sini, tetapi semua kembali pada kamu ya. Di sini sudah ada semacam kesesuaian hati ya. Kamu sosok yang cocok dengan hatinya, kamu adalah sosok yang memang dia inginkan, dan di sini ada chemistry yang sangat hebat ya. Ada King of Wands, ada King of Wands ya. Kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan melalui banyak orang ya. Ada banyak orang yang bisa diberi berbagai macam tugas sehingga segalanya akan bisa berjalan dengan lancar. Bisa juga melambangkan seseorang yang sesungguhnya dalam kehidupan ya kamu ya. Bisa suami ya, bisa suami atau kamu ya, kamu atau rekan kerja juga bisa ya. Yang jelas simbol ini tuh biasanya memperlihatkan seseorang pria yang sangat mampu untuk melaksanakan kemaunya tanpa perlu berkomunikasi maupun berempati secara panjang lebar dan komprehensi ya. Jadi intinya tuh simbolnya itu sosok yang kamu pertanyakan ini, kalau yang menonton feminim ya, dia itu sudah ngerasa klik sama kamu tanpa komunikasi pun dia mengerti apa yang kamu mau. Karena apa, kamu itu sudah seperti orang yang dia inginkan gitu loh. Dan dia di sini juga akan bertahan selalu untuk kamu, bertahan selalu untuk ya. Dia akan selalu ada untuk kamu walaupun dalam keadaan kelelahan. Dia akan selalu berusaha untuk bisa mempertahankan hubungan ini walaupun dalam keadaan kesedihan atau kelelahan. Dimana di sini intinya ya, kalian berdua ya, terutama dia ngerasa sudah capek, sudah lelah, terbeban dengan hubungan itu, tapi dia masih menyediakan waktu untuk sebuah peluang untuk kalian berdua itu saling mengerti, saling menyeimbangi seperti itu. Dimana dia terkadang-kadang ragu-ragu, usianya lebih muda dari kamu, dimana di sini dia menginginkan sebuah lembaran baru, sebuah modernisasi, sebuah lembaran baru. Itu sebuah keinginan dia, sebuah keinginan dia. Ini ada yang kalian usianya mungkin 40 tahun ke atas ya, entah dia entah kamu, tapi yang ini intinya bisa vice versa, ada yang berdiri dengan lebih muda dari kamu. Dimana di sini ada the sides, ada sebuah temperance, sebuah modernisasi ingin dilakukan oleh dia, terutama ya sebuah kepernikahan, jenjang pernikahan yang menjadi lebih baik. Karena apa, kamu dan dia, terutama dia sudah ngerasa cocok sama kamu, kamu sosok yang baik, sosok yang seperti itu ya. Ada pernikahan akan terjadi yang ada di pikiran dia seperti itu, ada di perasaan dia seperti itu. Diklarifikasinya pun disampaikan oleh tebaran kartu akan ada sampai ke jenjang pernikahan. Di tahap pertama kalian sudah sukses, cuman ada perasaan dia, sebuah keinginan untuk saling mengerti, saling berbagi, saling sharing ya, seperti itu. Sebetulnya dia tanpa berkomunikasi pun dengan kamu dia sudah ngerti, karena di sini sudah kayak dapat chemistry gitu loh, paham kamu tuh bagaimana orangnya. Nah seperti itu. Kalau ditanyakan apakah bagaimana perasaan dia, dia akan tetap bertahan buat kamu ya. Cuman kalau kamu ditanya perasaan dia saat ini agak sebuah kelelahan, karena dia juga selain menjalin hubungan dengan kamu itu menjadi sebuah kelelahan juga ya, karena dia juga ada beban tanggung jawab yang harus dia pikul, di mana dia itu jadi membuat beban dia itu sangat berat sekali seperti itu. Dan dia membutuhkan sebuah pengertian antara kamu dan dia, atau dia dan kamu. Minimal tuh ya nggak usah overthinking lah gitu, nggak usah menuduh lah, mari kita jalan sama-sama. Itu yang dia mau, seperti itu, saling sharing, saling berbagi, dan saling mengerti seperti itu ya. Ini perasaan dia padamu. Ada energi Scorpio ya, ada energi Scorpio, ada energi daripada Sagittarius ya. Di sini sangat dominan.
Ya, ada energi Scorpio, di mana di sini itu terlihat sekali kalau Scorpio sendiri memiliki sifat yang sulit dipahami ya, dan misterius. Scorpio ini pun juga menggunakan energi emosional ya, sebagai bahan bakarnya. Menumbuhkan kebijaksanaan yang kuat melalui alat alam fisik dan tak terlihat. Faktanya bahwa Scorpio itu adalah memperoleh keberanian yang luar biasa dari kemampuan fisikisnya dan mampu menjadikan tanda ini apa ya, salah satu zodiak yang paling rumit dan dinamis. Jadi kalau kamu berdealing dengan seorang yang berzodiak Scorpio, itu suka dengan kejujuran. Intinya kalau kamu nggak jujur ya lewat gitu, tidak suka dengan kebohongan seperti itu ya. Di situ juga ada temperance atau elemen ya. Di sini ada Sagittarius ya, ada zodiak Sagittarius ya, dimana Sagittarius sendiri juga senang mencari pengetahuan, bahkan sering mengejar mimpi dan berpetualang ya. Intelektualnya tuh dan spiritualnya ya. Masalahnya komunikasi yang terbilang sedikit aneh dan unik, tidak peduli apa yang orang lain pikirkan karena menyukai kebebasan di situ. Jadi kamu juga harus memahami kamu berdealing dengan siapa, harus bagaimana, harus menempatkan diri ya. Tidak boleh ego. Di sini ada ego. Ada salah satu di antara kalian sangat ego di sini yang membuat dia itu ngerasa patah dan lelah. Jadi menang sendiri ya intinya. Jadi kalau ini adalah energi kamu, artinya ya kamu harus melakukan sebuah modernisasi, introspeksi diri lebih banyak ya, karena dalam sebuah hubungan itu tidak mendewakan ego atau keinginan yang harus, tetapi sebuah hubungan itu terjalin karena saling sharing ya, saling pengertian dan saling melakukan sebuah perubahan menjadi lebih baik. Oke, sekarang Goddess akan shuffle pesan untuk yang mau nonton video ini ya. Goddess ambil tentang kita ya, tentang kita. Goddess bikin sendiri versi Goddess tentang kita, tentang kamu dan dia maksudnya. Kita akan ambil pesan buat kalian. Mau ambil berapa, Des? Kita ambil 5 ya, sesuai tebaran kartunya. Kita akan buka satu persatu nanti setelah semuanya kita ambil, agar kalian lebih jelas. Satu lagi ya. Oke. Ada 2. Tentang kita, ini pesan untuk kamu yang menonton video ini. Kita ambil pesan yang pertama buat yang menonton video ini. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini? Kamu berhak bahagia tanpa dia. Oke, kamu berhak, kita agak redupin ya, berhak bahagia tanpa dia. Kalau kamu ngerasa di sini kamu ini adalah energi kamu ya, letakkan ya energi kamu di mana. Ini kalau ini energi kamu dan kamu ngerasa lelah, ya nggak apa-apa. Cintai dia karena Allah. Kalau memang kamu cintai dia, ya cintai dia karena Allah. Atau pesan yang ketiga, dia sangat mencintai kamu. Oke. Pesan selanjutnya, jangan mempermainkan hubungan ya. Yang dia minta seperti itu, dia ngerasa lelah, ngerasa dimanfaatkan, atau kamu yang merasa dimanfaatkan ya. Dia punya cara tersendiri untuk mencintai kamu, atau cara sendiri untuk menyampaikan perasaan cinta ya. Oke, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran segala sesuatu ya, minimal jadi hiburan. Hidup itu butuh hiburan, hidup itu butuh antisipasi, hidup itu butuh motivasi, dan hidup itu butuh pembelajaran. Kalau kamu tidak ada di ranah ini, jadikannya sebagai pembelajaran bahwa cinta itu butuh ini don Des. Nah seperti itu. Tetapi kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail ya, silakan personal reading. Kalau ini adalah resonan energi kalian, lakukanlah yang memang terbaik untuk kalian. Saran Goddess, jangan mempermainkan hubungan, dan yang pasti ya, melakukan segala sesuatu berpikirlah 10 kali melangkah 1 kali agar tidak terjadi sebuah penyesalan di kemudian hari. Jadi cintailah dia karena Allah, jangan mencintai dia karena pengertian kalian sendiri. Kenapa? Allah tahu apa yang terbaik untuk kalian, tapi kalian tidak tahu yang terbaik untuk kalian. Apakah kamu baik untuk dia atau tidak, atau dia baik untuk kamu atau tidak
ya. Yang baik untuk kita belum tentu baik-baik Allah, yang baik-baik Allah pasti baik untuk kita ya. Ada kesalahan dalam rekomendasi taruh tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati. Amin.